It's your chance to be ruthless. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kembali lagi di channel ini, Mindset, berbagi tutorial, berbagi tips seputar jualan. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas lanjutan dari kemarin ya, topik mengenai 5 cara menjual produk yang kurang laku. Nah, ketika kita menjual produk kita, terus produk kita itu kurang laku, itu kita bisa menggunakan 5 cara yang kemarin ya. Yang pertama itu dengan promo, kemudian kedua bisa dengan bundling, dan ketiga bisa dengan collab, dan keempat bisa dengan hadiah, dan yang terakhir yaitu bisa menggunakan remake. Nah, untuk video yang mengenai 5 cara menjual produk yang kurang laku ini bisa diakses di video kita yang sebelumnya ya, tentang 5 cara menjual produk yang kurang laku. Nah, kali ini kita akan membahas yang kemarin ya, yang kita sudah kasih cuplikan di video yang sebelumnya ini. Jadi ketika kita menjual produk terus belum laku, itu kita sebaiknya jangan buru-buru langsung menggunakan 5 cara ini, tetapi lebih baik kita menganalisanya dahulu. Nah, kita analisa dahulu apa permasalahannya, apakah produk kita masih bisa diperbaiki, atau caranya kita berjualan itu masih belum benar. Itu kita akan bahas di sini. Nah, jadi ketika kita menganalisanya, siapa tahu masih bisa diperbaiki dan kita masih bisa menjualnya sesuai dengan rencana kita yang sebelumnya. Nah, kali ini kita akan membahasnya di topik ini ya, 3 alasan kenapa produk kita kurang laku. Nah, ketika produk kita kurang laku itu kita cek ya, kita analisa. Yang pertama itu alasannya bisa jadi dengan alasan yang pertama ini, yaitu produk kita kurang bagus. Nah, kita analisa dahulu. Nah, produk kita itu bagus atau tidak, itu kita analisa pertama dari segi kemasan. Apakah kemasan ini sudah bagus, itu kita misalnya survei ke beberapa karyawan kita ataupun yang lainnya, itu kemasannya sudah baik atau belum, itu kita survei. Nah, kalau belum, itu kita perbaiki. Nah, selanjutnya itu kita bisa dengan cara memperbaiki harga. Nah, kita cek harganya itu sudah bagus atau belum. Nah, harga yang bagus ini kita tentu bisa mendapatkannya dengan cara riset ya. Kita tes harganya misalnya 500.000, itu kita jual, terus itu apakah penjualan ada atau tidak. Terus ini juga banyak yang mempengaruhi dari produknya tadi. Nah, intinya kita riset harganya apakah sudah bagus atau belum. Nah, selanjutnya kita bisa mengeceknya kualitas produk kita jual, terus misalnya ada penjualan hanya untuk mengetes itu, atau kita bisa kasih sampel ke orang, terus kita tanyakan itu bagaimana kualitas produknya. Nah, itu kita tes lagi apakah sudah bagus atau belum. Nah, jika responnya bagus, nah baru kita riset di yang lainnya nih tadi, di kemasan ataupun harganya. Kalau kemasan sudah bagus, terus kualitas sudah bagus, nah kita cek di harganya. Nah, kalau kemasan sudah bagus, terus harga sudah bagus, tapi penjualan belum ada, bisa jadi kualitasnya. Tapi kalau harga sudah bagus, ini biasanya sudah cukup ya, maksudnya sudah bisa mengcover semua ini, karena dengan mengetes harga yang bagus itu biasanya penjualan juga sudah bagus, seperti itu. Nah, kemudian ketika kita sudah mengecek produk bagus ataupun tidak, selanjutnya bisa kita cek dengan cara yang kedua ya, yaitu mengecek cara menjual kita. Nah, cara menjual kita itu apakah sudah benar atau belum. Nah, kita bisa mengeceknya dari data ya, data misalnya kita menjualnya online ataupun bisa offline ya. Nah, kita cek berapa banyak kunjungan yang masuk. Nah,
kemudian jika kunjungan itu masih kurang, ya tentu produk kita masih belum mengundang ketertarikan ataupun kepercayaan. Nah, jadi kita bangun dari 3 ini. Nah, ini cara menjual ini sangat berpengaruh ya, karena jika cara menjual kita masih keliru, itu tentu tidak akan menimbulkan banyak penjualan atau bahkan tidak menimbulkan penjualan. Nah, jadi kuncinya ada di 3 kalau untuk cara menjual ini. Yang pertama, kita membuat banyak kunjungan dan juga banyak ketertarikan dan juga kepercayaan. Nah, untuk ketiga ini bisa kalian tonton di cara orderan melimpah, agar orderan melimpah. Nah, itu di video sebelumnya itu sudah ada, kalian bisa menceknya di situ. Kuncinya ada 3 ini. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu dengan mengecek apakah target atau timing kita sudah tepat saat berjualan. Nah, kita cek target produk kita itu ke siapa, itu audiennya ditujukan ke siapa, itu apakah kita sudah menargetkan target yang tepat atau masih belum. Nah, itu kita cek. Nah, kalau timing, nah untuk timing ini juga sangat berpengaruh ya. Misalnya kita menjual payung, nah itu sebaiknya kita menjualnya, alangkah bagusnya itu di musim hujan. Nah, kalau di musim panas ataupun di musim yang lainnya, kalau di Indonesia kan hanya 2 ya, hujan dan panas. Mungkin kalau payung itu bisa diubah cara penyampaian atau copywritingnya ya. Misalnya payung bisa melindungi dari panas, itu diubah copywritingnya seperti itu bisa juga ya, tapi lebih baik itu kita menjual produknya itu yang timingnya tepat atau yang selalu bisa digunakan di segala waktu. Contohnya misalnya sepatu itu kan bisa digunakan di segala kondisi ya, maksudnya tidak harus nunggu musim hujan ataupun yang lainnya. Penjualan sepatu itu akan tetap ada, kaos juga ataupun jilbab seperti itu. Nah, kalau jilbab itu contohnya warna juga bisa mempengaruhi ya. Misalnya kita jual warna coklat, seperti itu kan biasanya itu kalau penjualan bagus itu kalau warna coklat kan di saat pramuka itu ya, biasanya bulan Agustus itu mulai banyak itu warna coklat atau terakota ya, coklat ya, atau kafe itu agak banyak. Nah, itu kita harus melihat timing yang tepat. Nah, kalau sudah dicek ini semua dan kita tes lagi terus penjualan masih kurang laku, baru kita menggunakan kelima metode yang ada di video kita yang sebelumnya. Nah, setelah kita menggunakan semua ini, sudah kita cek terus kemudian kita terapkan 5 metode untuk menjual produk yang kurang laku. Nah, mudah-mudahan ini jualannya makin laku. Ingat selalu ya, rezeki itu sudah diberikan oleh Allah, sudah dijamin. Jadi kalaupun kita berjualan itu masih belum laku, bisa jadi jalan rezekinya itu bukan lewat jualan, bisa juga dari kerjaan lain seperti itu. Atau kalau kita menjual satu produk, mungkin produk yang lainnya itu yang jadi sumber rezeki kita. Nah, dan rezeki itu bukan hanya berupa uang ya, bisa berupa kesehatan, terus keharmonisan keluarga ataupun yang lainnya. Jadi tetap semangat untuk mengejar cuan, dan juga semoga jualannya tetap berkah. Thanks for watching, semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua, untuk kalian semua. Akhirnya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan juga silahkan kritik atau saran kalian cantumkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.